Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Patepang deui dina pelajaran bahasa Sunda pertemuan anu kadua sareng Ibu Yanti Frida. Pertemuan yang kedua, hari ini kita akan berbicara mengenai nulis carita berdasarkan gambar atau nulis carita dumasar kana gambar. Artinya kita akan menyajikan cerita berdasarkan pada gambar. Biasanya gambarnya berupa gambar seri ya. Kita awali dengan langkah-langkah atau cara menulis cerita berdasarkan gambar, atau kalau dalam bahasa Sunda cara nulis cerita dumasar kana gambar ya. Yang pertama tentu saja kalian harus mengamati gambar dengan teliti, dengan cermat, atau kalau dalam bahasa Sunda ilo gambar sing tenget. Yang kedua, setelah menentukan gambar, kalian tentu bisa menentukan dia bercerita tentang apa. Itu adalah ide pokoknya. Jadi yang kedua, tangtukan ide pokok tina paragraf nu tadi. Yang ketiga adalah setelah ada ide pokok, tuangkan dalam kalimat utama. Jadi yang ketiga tentu saja kalian harus membuat kalimat utama. Dan yang keempat, kalau sudah ada kalimat utama, tentu saja harus ada kalimat-kalimat penjelas. Jadi ada 4 langkah. Yang pertama mengamati gambar, yang kedua menentukan ide pokok, yang ketiga menentukan kalimat utama, dan yang keempat membuat kalimat penjelas. Nanti terbentuklah sebuah paragraf yang sesuai dengan gambar. Urang lajengkeun kana contoh. Coba kalian amati gambar berikut. Ini adalah gambar seseorang yang sedang membuang sampah di sungai. Atau kalau dalam bahasa Sunda, aya jalmi miceun runtah di walungan. Kemudian di gambar kedua ternyata ada kejadian banjir. Maka yang pertama kalian tentukan adalah kaitan antawis gambar nomor hiji sareng gambar nomor 2. Jadi barangkali bisa ditarik kesimpulan bahwa ini menyebabkan terjadinya ini gitu ya. Maka kita akan membuat paragraf yang padu berdasarkan langkah yang pertama. Sebetulnya ada langkah yang tertinggal tadi, bahwa kita harus menentukan judul dari sebuah cerita. Maka yang pertama kita harus menentukan judul. Karena ini bercerita tentang banjir, maka kita bisa membuat judul banjir. Tapi kalau banjir saja rasanya kurang memikat orang untuk membaca, maka kita bisa menentukan atau bisa menambahkan tokoh dalam judul. Misalnya banjir di kampung Ima. Nah, dari judul ini kita akan kembangkan menjadi paragraf-paragraf yang padu. Di sini ada 2 gambar, maka kita akan buat menjadi 2 paragraf yang padu. Yang pertama tentu saja setelah kalian melihat gambar, kalian menentukan ide pokok, bahwa ide pokoknya ada orang yang buang sampah di sungai atau aya jalmi anu miceun runtah di walungan. Maka kalimat utamanya adalah Ima miceun runtah kawalungan. Kenapa Ima? Karena di judulnya tadi kita tentukan pelakunya atau tokohnya yaitu bernama Ima. Kemudian ini ada 3 kata yang bisa kita ceritakan di kalimat penjelas. Yang pertama miceun, membuang. Yang kedua runtah, runtah itu sampah. Dan yang ketiga kalian bisa menceritakan sungainya. Maka di kalimat penjelas yang kedua ada walungana aya di gigireun imah. Kenapa kita berbicara bahwa sungainya ada di samping rumah? Kebetulan ini ada jendela. Jadi kalian bisa mengembangkan ide-ide seperti itu ya. Kemudian kalimat yang ketiga miceun runtahna unggal sore. Jadi ini adalah penjelas dari kalimat ini ya. Di kalimat keempat bisa kita tambahkan tentang sampahnya. Runtah nu dipiceuna rupa-rupa. Jadi sampah yang dibuangnya macam-macam. Ada sampah organik, ada juga sampah anorganik. Kalau seseorang buang sampah, kemudian banjirnya seperti ini, maka bisa kita tambahkan orang-orang lain yang membuang sampah. Kalian bisa ceritakan di akhir kalimat bahwa
banyak tetangga yang membuang sampah juga ke situ. Jadi kalian bisa tuliskan tatangga-tatangga image sarua micen runtahna kawalungan. Maka ini sudah menjadi satu paragraf yang padu. Jadi kalau misalnya dibuat dalam satu paragraf, ima micen runtah kawalungan. Walunganna aya di gigireun ima. Imah-imah micen runtahna unggal poe, runtah nu dipiceuna rupa-rupa, aya sampah organik jeung anorganik. Tatangga-tatangga imah ge sarua micen runtahna kawalungan. Maka itu sudah jadi satu paragraf yang padu. Kita lanjutkan dengan gambar yang kedua. Ini bercerita tentang banjir. Berarti kalimat utamanya kampung imahnya kebanjiran, tapi kita tidak bisa tiba-tiba kampung imah kebanjiran. Kenapa? Karena kurang terkait dengan paragraf yang pertama. Maka kalian bisa menceritakan proses banjirnya seperti apa. Contoh, kalimat yang pertama, hiji mangsa hujan sapopoe teu eureun-eureun. Karena ini berdasarkan pengamatan bahwa banjir itu biasanya terjadi kalau hujannya sepanjang hari tanpa berhenti ya. Jadi kalau dalam bahasa Sunda, hiji mangsa hujan sapopoe teu eureun-eureun. Suatu saat hujan tidak berhenti seharian gitu ya. Kemudian apa yang akan terjadi kira-kira? Ya, tentunya air hujannya akan jatuh ke sungai ya, turun ke sungai. Maka kalian bisa menyebutkan cai hujan turun kawalungan. Apa yang terjadi kalau turun kawalungan? Ya, tentu saja sungai yang sudah terhambat alirannya oleh sampah menjadi tumpah ruah airnya, tidak terbendung lagi, maka terjadilah banjir. Maka kalian bisa menuliskan kusabab walunganna kapendet kuruntah cai di walungan mudal ngeum kampung imah. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, karena alirannya terhambat oleh sampah, maka air di sungai tumpah ruah. Ngeum itu apa? Merendam, betul. Merendam kampung imah. Maka yang terjadi selanjutnya adalah kampung imah kebanjiran. Inilah yang merupakan kalimat utama. Sedangkan yang ini menceritakan, menjelaskan bagaimana runtutannya sehingga terjadi banjir. Kalau dibuat dalam satu paragraf dan paragraf 1 serta paragraf 2, maka bentukannya akan seperti ini. Yang pertama tulis judul. Nulis judul biasanya di tengah ya. Nah, ima micen runtah. Nah, ini kita buat paragraf. Seperti biasa paragraf itu selalu menjorok beberapa senti atau beberapa kata, beberapa huruf dari huruf yang di bawahnya. Jadi kita geserkan segini ya. Ini kalimatnya masih yang tadi. Nah, hanya kita merubah susunannya. Di paragraf kedua juga seperti ini. Sehingga kalau kita baca, ima micen runtah kawalungan micen runtahna unggal sore. Walunganna aya di gigireun imah-imah, runtah nu dipiceuna rupa-rupa, aya sampah organik jeung anorganik. Tatangga-tatangga imah ge sarua micen runtahna kawalungan. Hiji mangsa hujan sapopoe teu eureun-eureun cai hujan turun kawalungan. Kusabab walunganna kapendet ku runtah, cai di walungan mudal ngeum kampung imah kabanjiran. Maka kita sudah bisa memahami dua paragraf ini yang saling terkait sehingga nantinya menjadi satu cerita pendek yang padu. Seperti itu. Nah, tentunya kalian punya tugas setelah tadi mengamati bagaimana cara menceritakan gambar. Di bawah ini ada gambar seri ya. Ada 3, 1, 2, 3, 4 gambar yang sudah tersusun. Setiap paragraf ini, setiap satu gambar ini mewakili satu paragraf ya. Maka kalian buat menjadi 4 paragraf berdasarkan gambar yang ini. Jadi nanti akan ada 4 paragraf. Di mana dikerjakannya tentu saja di kertas 1 lembar yang sudah kita berikan sebelumnya ya. Itu saja tugasnya. Kapan nanti tugasnya dikumpulkan? Pada Senin yang akan datang ya. Ditunggu untuk diantarkan oleh orang tua kalian. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.